Maret de Mahita sa bukid de nomor 230. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alangkah baiknya jika kita melakukan setiap aktivitas kita dengan merenungkan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita beraktivitas, baiklah kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Matius 19 ayat yang ke-30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Alailah doa ka naung parjuluhian gabe parpudi, jala parpudian gabe parjulu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita yang terdahulu menjadi yang terakhir. Yang terakhir menjadi terdahulu. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalimat ini sudah sering kita dengarkan. Kenapa bisa terjadi? Jawabannya sederhana sekali. Jika kita melihat di sini kata kesederhanaan itu, kenapa bisa yang terdahulu menjadi yang terakhir dan yang terakhir adalah menjadi yang terdahulu? Inilah menyangkut soal kesombongan rohani manusia. Karena begitu banyak orang dengan angkuh, dengan sombongnya, dia merasa dia Kristen yang pertama. Dia merasa pemilik gereja. Dia merasa dia siswa bulu. Dan dia merasa dia tokoh pertama. Maka ketika dia merasa sehingga orang yang lain tidak bisa mengubahnya. Orang yang datang tidak bisa memperbaharui. Dianggap karena apa? Karena dengan itu tadi, yaitu kesombongan rohani manusia. Kesombongan rohani manusia akan menutup diri akan perubahan. Menutup diri akan kehidupan yang baru. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, orang yang terdahulu menjadi terbelakang, dan yang terbelakang, yang terakhir menjadi terdahulu. Tujuannya supaya kita menyadari dan mengenal, yaitu arti makna hidup kita, terlebih arti panggilan. Karena setiap dalam panggilan itu bagaimana kita merespon. Karena banyak orang di saat dia menjadi Kristen yang pertama menjadi tapi terbelakang. Kenapa? Karena tidak bertumbuh. Menjadi yang terakhir, karena apa? Karena dia terlalu lalai dan juga terlena oleh dunia ini. Maka firman Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita menjauhkan diri dari kesombongan rohani. Dan sekaligus juga supaya kita menghindari dan menjauhkan diri yang merasa diri kita selama ini, yang merasa terdahulu. Yang merasa kita yang lebih awal, yang merasa kita siswa bulu, yang merasa kita akan semua yang lebih terdahulu, akhirnya kita apa? Yang terakhir. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu juga yang mau disampaikan kepada kita. Sesungguhnya bagaimana menjadi kriteria yang menjadi dasar atau murid Tuhan Yesus Kristus. Sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, agar kita menyadari bahwa panggilan itu, terutama panggilan secara pribadi, itu adalah datangnya dari Tuhan.
Maka dari panggilan-panggilan yang kita terima sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, tentu sekali memaknainya adalah dengan dasar firman Tuhan. Dasarnya bagaimana? Dasarnya kriteria tersebut akan membawa kita untuk semakin mengenal ajaran dan terlebih Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini diingatkan juga tentang kesetiaan kita. Kesetiaan juga termasuk adalah hal yang paling terutama supaya tidak pernah terpengaruh apalagi namanya meninggalkan Sang Juru Selamat, meninggalkan Yesus kita. Karena banyak orang terpengaruh, karena banyak orang yang dengan pengaruh dunia, dengan pengaruh zaman, sehingga dia menjadi terbelakang. Kenapa? Karena meninggalkan Tuhannya, meninggalkan Yesusnya, meninggalkan imannya. Akhirnya dia menjadi orang yang terbelakang, dan bahkan juga kadang-kadang tidak sempat bertobat dan berubah, maka dia mati akan dalam dosanya. Oleh sebab itu firman hari ini begitu jelas sekali mengingatkan kita agar kita menjadi orang yang terdahulu dan menjadi orang yang terakhir. Biarlah kita yang mendahului masuk dalam membuka kerjaan Allah, dan biarlah kita juga terakhir untuk memasuki rumah Tuhan, karena rumah yang ada itu adalah rumah untuk selama-lamanya, untuk menegakkan kebenaran dan juga adalah kehendak Tuhan dalam diri orang percaya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami agar kami yakin dan percaya pada pengasihan-Mu Tuhan. Amin.